Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Nudiantono dari kelas 6C mata kuliah Muamalah ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai keluarga KDRT. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fajar Nudiantono dengan NIM 18070250017. Perkenalkan, nama saya Uti Susti Ramadhani dengan NIM saya 18070250010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lara Indrayawati dengan NIM 18070250024. Dan saya Ahmad Faisal dengan NIM 18070251008. Dan saya Fikri Wahyudi dengan NIM 18070250090. Saya Farrozi, NIM 18070251119. Pengertian KDRT menurut bahasa, keras berasal dari bahasa Inggris yaitu violence yang berarti kuat atau kuasa. Mendapat imbuhan kekerasan berarti tidak lunak, tidak lembut, tidak halus. Menurut istilah, kekerasan berarti sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun verbal yang mencerminkan pada tindakan agresif dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang. Kekerasan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka, baik secara fisik maupun psikologis. Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang kepada seseorang atau sejumlah orang yang dengan sarana kekuatannya, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan sengaja dilakukan untuk menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Lalu, kekerasan berbasis gender merupakan jenis kekerasan dilakukan oleh seseorang terhadap jenis kelamin yang berbeda, seperti laki-laki melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan atau sebaliknya. Namun biasanya, perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. Faktor penyebab perempuan lebih dominan menjadi korban antara lain disebabkan terjadinya diskriminasi gender. KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun istri. Akan tetapi, korban KDRT lebih dialami terutama perempuan. Menurut Anissa, KDRT adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi atas dasar perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan rasa sakit atau penderitaan terutama terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan baik yang terjadi dalam lingkup publik maupun domestik. Dari penjelasan di atas, bisa kita simpulkan bahwa KDRT adalah segala bentuk tindakan kekerasan yang terjadi terhadap lawan jenis. Biasanya perempuan lebih banyak menjadi korban daripada menjadi pelaku. KDRT mengakibatkan timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga pada korban KDRT. KDRT dipandang sebagai fenomena sosial yang sulit untuk dihapuskan dan sulit terungkap, karena para korban untuk menutup rapat masalah keluarganya karena mereka merasa bahwa permasalahan keluarganya sangatlah intim dan ia merasa bahwa orang lain tidak bisa menghadapinya. Akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya KDRT. Yang pertama, riwayat keluarga. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga biasanya mengalami dan menyaksikan secara langsung perilaku serupa oleh orang tuanya. Yang kedua, faktornya ada faktor uang dan kesehatan. Ada dua elemen penting penunjang kerukunan pasutri: ketersediaan uang dan kesehatan. Ketika dua hal penting itu terganggu, kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi. Katakanlah seorang individu memiliki pengalaman hidup negatif, menganggur, atau kesehatan memburuk. Sebagai pelampiasan kecewa, biasanya orang terdekat menjadi sasaran amarah. Yang ketiga, pengaruh media.
Berbagai media, terutama TV, memiliki peran besar atau maraknya KDRT. Melalui media, pelaku seolah dituntut cara jitu memutilasi korban tanpa diendus penegak hukum. Dalam tayangan film dan sinetron, tindak kekerasan sering dijadikan bentuk hukuman atau cara mengatasi masalah. Yang keempat, ada resolusi konflik. Sesungguhnya resolusi konflik termasuk keahlian yang sangat membantu Pak Sutri. Misalnya ketika Anda dan pasangan terlibat adu mulut. Dengan resolusi konflik, Anda dapat mengatasi situasi dan membicarakannya di beberapa titik. Misalnya jika Anda kesulitan menjalin komunikasi, reaksi pertama mungkin dengan menyerang agar pasangan mau mendengar argumen Anda. Yang kelima, narkoba dan alkohol. Penyalahgunaan obat dan alkohol memberi kontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Narkoba dan alkohol merubah suasana hati untuk berperilaku kasar tanpa membuat penilaian secara sadar. Jenis-jenis KDRT. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Penghilangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT sebagai berikut. Pertama, ada kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, ada kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, ada kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangga tersebut. Yang keempat, ada penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang orang bekerja yang layak di dalam rumah ataupun di luar rumah, sehingga korban berada dalam kendali orang tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus KDRT di Indonesia. Yang pertama, suami tega injak perut istri yang sedang hamil karena sang suami curiga dengan anak dalam kandungannya merupakan hubungan gelap dengan orang lain. Bayi dalam kandungannya yang tidak diakui sebagai darah dagingnya itu terpaksa lahir sebelum waktunya atau sesar dan meninggal dunia. Kasus yang kedua yaitu cekik istri karena tidak berhenti jadi pemandu laku, atau sang istri tidak mendengar sang suami. Sang suami membuang jasadnya ke laut. Kasus yang ketiga, kesal diminta uang belanja, sang suami aniaya istri dengan kunci Inggris. Karena uang bulanan yang dikasih sudah habis dan langsung mengambil kunci Inggris, kemudian memukul tangan dan kaki korban hingga patah. Pasal yang ada di KDRT. Pertimbangannya Undang-Undang Nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa keamanan. Yang kedua, bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Yang poin ketiga yaitu bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan jadi harus mendapatkan perlindungan dari negara atau masyarakat agar terhindar dari terbatasnya kekerasan. Yang poin keempat yaitu bahwa dalam kenyataan kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya yaitu dalam pasal 1 dalam undang-undang yang dimaksud dengan KDRT ini ialah yang pertama, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan
kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Yang kedua, penghapusannya kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Itu selanjutnya. Dalam pasal 2, lingkup rumah tangga dalam undang-undang meliputi suami, istri, dan anak. Yang yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang tetap dalam rumah tangga, atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetapkan dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya ada asas dan tujuan dalam pasal 3, yaitu adalah asasnya itu yang pertama penghormatan hak asasi manusia, yang kedua keadilan dan kesejahteraan gender, yang ketiga non-diskriminasi, dan keempat perlindungan korban. Selanjutnya ada hak-hak korban dalam pasal 10, yaitu yang korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, yang kedua pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, yang ketiga penanganan secara khusus berkait dengan kerahasiaan korban. Menjelaskan tentang solusi terhadap KDRT. Yang pertama itu tindakan preventif KDRT. Terjadinya tindakan yang dilakukan oleh seseorang istri untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Salah satunya yaitu tingkatkan komunikasi internal secara santun terhadap suami. Yang kedua, menghargai dan menghormati suami sebagai kepala keluarga. Ketiga, memenuhi permintaan suami yang bersifat positif. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga secara bersama-sama. Yang kelima, membuat perencanaan dalam keluarga. Yang keenam, melayani suami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dan yang ketujuh itu selalu percaya dengan suami. Yang harus dilakukan jika KDRT terus terjadi, yang pertama yaitu tinggalkan suami dalam beberapa waktu agar sang suami mulai menyadari pentingnya kehadiran seorang istri dalam hidup berumah tangga. Yang kedua, memohon kepada keluarga terdekat untuk memberikan sanksi adat kepada suami dan membuat pernyataan yang tegas. Yang ketiga, buat perjanjian dengan suami akan tindakan KDRT yang dilakukan. Yang keempat, laporkan kepada pihak penegak hukum untuk diproses secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tanda peringatan adanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama, korbannya tampak takut dan cemas. Yang kedua, korban selalu mengiyakan atau mengikuti semua perkataan atau perbuatan pelaku. Yang ketiga, korban selalu melaporkan keberadaannya. Yang keempat, korban menceritakan karakter sifat pelaku seperti selalu cemburu atau terlalu posesif. Yang kelima, korban sering memiliki luka atau dikatakan sebagai kecelakaan. Yang keenam, korban sering tidak masuk kerja atau sekolah tanpa kejelasan. Yang ketujuh, korban tidak diperbolehkan bersosialisasi dengan keluarga atau teman. Yang kedelapan, korban jarang keluar rumah tanpa pasangannya. Yang kesembilan, korban memiliki akses terbatas terhadap keuangan atau kendaraan. 10. Terdapat perubahan perilaku atau kepribadian. Dan yang terakhir, korban menunjukkan sikap, gejala depresi, kecemasan, kecenderungan untuk bunuh diri. Peran pemerintah yaitu pemerintah memiliki upaya untuk menghapuskan KDRT. Salah satunya dengan mengeluarkan undang-undang yang mencatatkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, seksual, atau pelantaran rumah tangga. Masyarakat dapat membentuk forum diskusi lingkup kecil seperti dalam grup KPK atau dalam forum keagamaan dapat menjadi kontrol dalam pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan masyarakat terhadap mental korban KDRT. Selain itu, masyarakat juga mengupayakan mediasi seperti dalam studi yang dilakukan
Yang terakhir itu tokoh masyarakat juga dapat ikut berperan dalam penegakan dan penanganan KDRT. Seperti dalam sebuah studi kasus di Kelurahan Kebun Dalam, Pemalang. Tokoh masyarakat berperan dalam memberikan arahan bimbingan rohani dan jasmani, serta dapat pula menjadi penegak atau pihak ketiga dalam menyelesaikan masalah KDRT ini.